Halo sahabat-sahabat dongeng Hulia, pernahkah kalian merasa berbeda dari teman sekelompok? Mungkin merasa punya hobi atau pendapat yang tidak sama dengan yang lain? Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah dari Sungai Flona yang indah. Tentang seekor buaya yang tidak seperti buaya pada umumnya. Ini adalah kisah tentang Kiko, si buaya berhati emas. Sebuah cerita tentang keberanian menjadi diri sendiri dan kekuatan sebuah kebaikan. Yuk, sebelum kita mulai, dukung terus channel Hulia dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dongeng seru lainnya. Di Sungai Flona yang jernih, para buaya adalah penguasa yang sangat ditakuti. Mereka besar, buas, dan kulit mereka keras seperti batu. Taring mereka tajam dan siap memangsa siapa saja yang berani mendekati wilayah mereka. Karena itulah, hewan-hewan lain di hutan lebih memilih untuk mencari minum di tempat yang jauh, menghindari tepian sungai yang berbahaya ini. Mereka tahu, sekali tertangkap, tidak akan ada harapan lagi. Suasana di sekitar sungai selalu terasa tegang dan mencekam. Para buaya ini menghabiskan hari-hari mereka berjemur di bawah sinar matahari, menunggu mangsa datang dengan tatapan yang dingin dan tanpa ampun. Namun, di antara kawanan buaya pemangsa itu, ada seekor buaya kecil yang sangat berbeda. Namanya Kiko. Tubuhnya jauh lebih kecil dibandingkan buaya-buaya lain. Kulitnya lebih halus. Dan yang terpenting, hatinya tidak sekeras teman-temannya. Matanya tidak memancarkan kekejaman, melainkan kebaikan dan rasa ingin tahu. Kiko tidak suka bergabung dengan buaya-buaya besar yang sedang mengintai mangsa. Ia lebih suka bermain sendirian di anak sungai yang dangkal, menikmati keindahan air yang berkilauan dan mengamati ikan-ikan kecil yang berenang lincah di sekitarnya. Baginya, sungai bukanlah tempat berburu, melainkan rumah yang penuh dengan kehidupan yang indah dan harus dijaga. Suatu hari yang cerah, saat sedang asyik bermain air, Kiko melihat sesuatu yang aneh di antara bebatuan. Ternyata, ada seekor ikan kecil yang malang, siripnya terjepit di antara dua batu dan tidak bisa bergerak. Ikan itu terlihat sangat panik. Buaya lain mungkin akan menganggap ini sebagai camilan mudah, tapi tidak dengan Kiko. Dengan sangat hati-hati, ia mendekati ikan itu. Ia tahu moncongnya yang besar bisa membuat ikan itu semakin takut. "Tenanglah, nak," kata Kiko dengan suara yang lembut dan menenangkan. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku di sini untuk membebaskanmu." Perlahan, Kiko menggunakan ujung moncongnya untuk mendorong salah satu batu, memberikan ruang bagi ikan kecil itu untuk berenang bebas. Ikan itu pun langsung melesat pergi, meninggalkan Kiko yang tersenyum lega. Tanpa Kiko sadari, tindakannya itu diamati oleh dua buaya besar dan paling usil di sungai, yaitu Bara dan Gala. Mereka bersembunyi di balik akar pohon besar, mengintip dengan tatapan tidak percaya. "Lihat itu, Gala!" bisik Bara dengan suara serak dan kasar. "Ada buaya aneh yang malah melepaskan mangsanya. Sungguh tidak bisa dipercaya." Gala pun tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggelegar dan mengejek. "Hahaha, Kiko, Kiko, kau itu buaya, bukan penjaga ikan. Kalau kelakuanmu terus seperti ini, kau tidak akan pernah besar dan kuat. Tidak akan ada yang mau berteman dengan buaya lemah sepertimu." Kiko hanya menunduk sedih mendengar ejekan mereka. Aku hanya tidak tega memakan ikan sekecil itu. Aku hanya ingin menolongnya," jawab Kiko pelan. Bara dan Gala hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan Kiko yang mereka anggap aneh. Mereka pun pergi meninggalkannya, membuat Kiko kembali merasa sendirian. Meskipun sedih, Kiko tetap teguh pada pendiriannya. Hatinya berkata bahwa menolong
adalah hal yang benar. Di hari lain, saat matahari bersinar terik, seekor anak kambing mungil yang lucu bernama Dolly tersesat dari kawanannya. Ia berjalan tanpa arah di dalam hutan hingga akhirnya tiba di tepi sungai Flona. Ia sangat kehausan dan tidak menyadari bahaya yang mengintai di dalam air. Aku haus sekali. Ada sungai, airnya terlihat segar sekali. Gumam Dolly pada dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang, ia pun menunduk dan mulai minum air sungai dengan nikmatnya. Dari balik semak-semek yang rimbun, sepasang mata tajam milik Bara dan Gala menatap lekat ke arah Dolly. Mereka sudah mengintai sejak tadi. Gala, lihat, bisik Bara penuh semangat. Mangsa yang lezat dan empuk. Masih muda dan segar. Ayo kita sergap bersama. Gala menelan ludah, membayangkan santap siang yang nikmat. Dia sempurna untuk makan siang kita hari ini, jawabnya sambil tersenyum licik. Tanpa suara, Bara dan Gala mulai bergerak perlahan di dalam air, mendekati Dolly yang tidak menaruh curiga sama sekali. Mereka seperti bayangan yang siap menerkam. Dolly masih asyik menikmati segarnya air sungai. Tidak tahu bahwa hidupnya sedang di ujung tanduk. Tiba-tiba, Kiko yang kebetulan berada tidak jauh dari situ, melihat pemandangan mengerikan itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu harus melakukan sesuatu. Tanpa pikir panjang, Kiko berteriak sekuat tenaga. Dolly, awas! Lari! Cepat lari dari situ! Dolly terkejut mendengar teriakan itu dan langsung mengangkat kepalanya. Namun, semuanya sudah terlambat. Saat ia mencoba berbalik untuk lari, ekornya sudah berhasil ditangkap oleh rahang kuat Bara. Dolly menjerit ketakutan dan kesakitan. Tolong! Ampun! Lepaskan aku! Melihat Dolly dalam bahaya besar, keberanian yang luar biasa muncul dari dalam diri Kiko. Ia tidak bisa hanya diam melihat ketidakadilan terjadi di depan matanya. Sebelum Bara dan Gala sempat menarik Dolly lebih jauh ke dalam air, Kiko melesat maju dan dengan sekuat tenaga, ia menggigit ekor Bara yang besar dan kasar itu. Aduh! Teriak Bara kesakitan dan kaget. Ia sama sekali tidak menyangka akan diserang oleh buaya lain, apalagi oleh Kiko yang kecil. Karena kaget dan sakit, cengkeraman Bara pada ekor Dolly pun terlepas. Kesempatan itu tidak disio-siokan oleh Dolly. Ia langsung melompat dan berlari secepat yang ia bisa, menjauh dari tepi sungai yang mengerikan itu. Gala sangat marah melihat Kiko. Kiko, apa yang kau lakukan? Kau menghalangi kami. Kau malah membantu mangsa kita kabur, bentaknya. Bara sambil menahan sakit di ekornya, ikut menggeram marah. Kau memang buaya yang memalukan. Kau bukan salah satu dari kami. Kau pengkhianat. Bara dan Gala yang sudah kalap lalu melampiaskan amarah mereka pada Kiko. Mereka mendorong dan membenturkan tubuh Kiko. Tapi Kiko tidak melawan. Ia hanya pasrah menerima perlakuan kasar mereka. Karena ia tahu dalam hatinya, apa yang baru saja ia lakukan adalah hal yang benar. Sementara itu, Dolly yang berhasil kabur tidak langsung lari jauh. Ia bersembunyi di balik sebatang pohon besar sambil mengatur napasnya yang terengah-engah. Dari tempat persembunyiannya, ia menoleh ke belakang dan melihat pemandangan yang menyedihkan. Ia melihat Kiko, buaya kecil yang telah menyelamatkan nyawanya, sedang dihajar oleh dua buaya besar yang jahat. Hati Dolly terasa pilu. Ia tidak menyangka seekor buaya yang selama ini ia takuti ternyata memiliki hati yang begitu mulia. Ternyata tidak semua buaya itu jahat. Ada Kiko yang baik hati, bisik Dolly dalam hati. Dia sudah menyelamatkanku. Sekarang aku harus menolongnya. Dengan tekad yang kuat, Dolly pun berbalik dan berlari sekuat tenaga,
masuk lebih dalam ke hutan. Ia harus mencari bantuan. Ia teringat cerita ibunya tentang Pak Gajah. Seekor gajah tua yang bijaksana dan dihormati oleh semua penghuni hutan. Dolly berlari tanpa henti hingga akhirnya menemukan Pak Gajah dan menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Kembali ke tepi sungai, Bara dan Gala masih meluapkan kemarahan mereka pada Kiko yang sudah lemas tak berdaya. Tepat saat mereka akan mengusir Kiko selamanya dari Sungai Flona, tiba-tiba mereka mendengar suara gemuruh yang dahsyat. Tanah di sekitar mereka terasa bergetar. Dari arah hutan, muncul ratusan hewan, mulai dari kancil, rusa, monyet, hingga kerbau, dipimpin oleh seekor gajah besar yang berjalan dengan gagah. Itu adalah Pak Gajah. "Berhenti!" teriak Pak Gajah dengan suara lantang dan berwibawa yang membuat Bara dan Gala langsung terdiam ketakutan. "Apa yang kalian lakukan pada Kiko?" Bara tergagap. "Tutuan Gajah Kiko. Kiko ini pengkhianat. Dia menolong mangsa kami," serunya mencoba membela diri. Dolly pun dengan berani maju ke depan, berdiri di samping Pak Gajah. "Tidak, itu tidak benar," seru Dolly dengan suara tegas. "Kiko adalah pahlawan. Dia menyelamatkan hidupku dari kalian. Kalianlah yang seharusnya malu karena hanya memikirkan perut kalian sendiri dan menyakiti yang lemah." Semua hewan yang datang pun bersorak mendukung Dolly dan Kiko. Bara dan Gala terpojok. Mereka tidak bisa berkata-kata lagi. Mereka akhirnya sadar bahwa kekuatan sejati bukanlah berasal dari ukuran tubuh yang besar atau taring yang tajam, tapi dari keberanian untuk berbuat baik dan hati yang tulus. Sejak hari itu, kehidupan di Sungai Flona berubah total. Kiko tidak lagi sendirian dan diejek. Ia menjadi sahabat bagi semua hewan di hutan. Mereka tidak lagi takut datang ke sungai karena tahu ada Kiko yang akan melindungi mereka. Kiko menjadi bukti nyata bahwa tidak semua buaya itu menakutkan dan jahat. Bahkan, Bara dan Gala yang tadinya sangat membenci Kiko perlahan-lahan mulai belajar untuk menghormatinya. Mereka melihat bagaimana Kiko dihormati dan dicintai oleh semua hewan. Dan mereka pun mulai merenungi perbuatan mereka. Sungai Flona pun menjadi tempat yang damai dan penuh canda tawa. Sahabat-sahabat dongeng Hulia, pesan dari kisah Kiko si buaya berhati emas ini sangatlah dalam. Jangan pernah takut untuk menjadi berbeda dan jangan ragu untuk melakukan hal yang benar, sekalipun pada awalnya tidak ada yang mendukungmu atau bahkan mengejekmu. Keberanian untuk menolong sesama dan kebaikan hati adalah kekuatan sejati yang tidak akan terkalahkan. Pada akhirnya, kebaikanlah yang akan selalu menang dan membuatmu dihormati oleh semua orang. Terima kasih ya sudah menonton Dongeng Hulia hari ini. Jika kalian suka ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di petualangan dongeng berikutnya. Dadah!